Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar AMI Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Sebuah bus yang membawa penumpang mudik terbakar. Cabuli gadis pria Parubaya diamankan polisi. Serunya ngabuburit dengan komunitas drone berpesta kembang api. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar AMI Sulsel selengkapnya. Sebuah bus yang membawa penumpang mudik ke Makassar terbakar di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Pangkep. Peristiwa ini sempat terekam dalam video amatir warga dan viral di sosial media. Beruntung seluruh penumpang dan supir berhasil menyelamatkan diri. Beginilah detik-detik saat sebuah bus terbakar hebat di Jalan Poros Pangkep, Makassar, Kampung Magalekana, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Api dengan cepat melahap seluruh bagian kendaraan, diduga akibat korsleting listrik pada mesin bagian belakang bus. 2 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tiupan angin membuat si jago merah cepat membesar hingga membakar habis bus beserta isinya. Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menjinakkan api. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Menurut Kapolsek Labakang, Ibtu Adil Akbar mengatakan, dugaan sementara adalah adanya kebocoran freon pada pendingin mobil sehingga menimbulkan percikan api. Bus berangkat dari Mangkutakna, Kabupaten Luhut Timur, membawa 4 orang penumpang hendak menuju kota Makassar. Awalnya sopir mencium bau seperti terbakar sehingga menghentikan mobilnya di tepi jalan. Ada 2 penumpang selamat, termasuk 2 kru dan 1 sopir. Total ada 7 orang dan semuanya selamat. Diimbau kepada pengendara untuk selalu waspada saat berkendara. Kejadian ini menjadi peringatan bagi para pemudik agar selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan jauh. Adanya bus terbakar di wilayah kami, yakni menurut info dari supir bahwa pada saat dirinya melintas di Jalan Poros Makassar Pare, Kampung Lembang, Kelurahan Magalekana, Kecamatan Labakang, dirinya mencium adanya bau hangus atau seperti terbakar, sehingga menepikan kendaraannya terus turun mengecek ke belakang. Pada saat sampai ke belakang, dirinya melihat mesin sudah dalam keadaan terbakar. Saat ini kasus kebakaran minibus tersebut tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Modus menawarkan pengobatan, seorang pria Parubaya diamankan polisi setelah diduga mencabuli gadis berusia 12 tahun di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Ironisnya tindakan tersebut dilakukan di area tempat wudhu pria. Satuan Reserse Kriminal Polres Maros menangkap pria Parubaya berinisial H, umur 59 tahun, usai diduga mencabuli gadis di bawah umur. Mirisnya tindakan tersebut terjadi di area masjid yang berada di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pelaku diketahui seorang pengangguran yang sehari-harinya beraktivitas membantu membersihkan masjid ini, ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari lokasi pencabulan. Di depan petugas, pelaku membantah melakukan tindakan pencabulan tersebut dan berdalih hanya menarik tangan serta hendak memukul pantat korban yang saat itu tengah bermain air di tempat wudhu pria. Namun dari hasil visum polisi terdapat luka robek pada bagian alat vital korban. Sebelumnya diduga pencabulan ini terjadi saat korban tengah menunggu pamannya yang berada di dalam toilet masjid. Pelaku yang datang hendak mengambil air wudhu ini kemudian melihat korban seorang diri di sekitar tempat wudhu pria. Dengan modus ingin memberikan pengobatan, pelaku kemudian mendekati korban lalu menanyakan namanya. Korban yang masih anak di bawah umur ini kemudian mengikuti perkataan pelaku, sehingga aksi bejatnya pun dilakukan dengan memasukkan jarinya ke alat vital korban hingga mengalami luka robek. Kasus pencabulan anak di bawah umur ini terbongkar setelah korban diantar pulang oleh pamannya, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua hingga ibu korban yang tidak terima melapor ke polisi. Jadi benar telah kami amankan terduga pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana terjadi pada ba'da sholat Isya, yang mana anak perempuan sekira umur 12 tahun ini
hendak menemani omnya sholat Isya di salah satu masjid di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang kemudian ketika omnya ingin ke toilet, anak perempuan ini menunggu di jalur toilet tempat wudhu, yang kemudian datang pelaku menyampaikan modus ingin mengobati sang anak, kemudian sang anak mengiyakan. Nah, pada momen itulah sang anak dicabuli oleh terduga pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini masih menjalani pemeriksaan dan terancam pasal perlindungan anak dengan paling lama 15 tahun hukuman penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Demi menjaga ketertiban masyarakat di bulan suci Ramadan, petugas Satpol PP di Kota Parepare menggelar razia di sejumlah warung remang-remang. Dari razia ini, petugas mengamankan puluhan botol minuman keras serta puluhan liter miras tradisional jenis tuak. Petugas Satpol PP dibantu TNI Polri mendatangi satu persatu warung remang-remang yang nekat beraktivitas di bulan suci Ramadan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat didatangi petugas, sejumlah warga serta pelayanan warung remang-remang ini terciduk sedang menikmati minuman keras. Petugas pun langsung mengamankan botol minuman keras serta puluhan liter miras tradisional tua. Agar tidak kembali beraktivitas, petugas langsung memberikan sanksi penutupan kepada warung remang-remang ini demi menjaga ketertiban dan kesucian di bulan suci Ramadan. Pada malam hari ini kita melaksanakan giat pengendalian dan pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan juga berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Parepare tentang pengendalian dan pengawasan tempat hiburan selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan ini, kami mendatangi 2 kafe dan mendapatkan 95 liter tua dan beberapa minuman beralkohol yang lain. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sampai 28 Februari 2025 defisit 31,2 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 0,13% terhadap produk domestik bruto PDB. Baru 2 bulan berjalan, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mengalami defisit sebesar 30 triliun rupiah lebih. Defisit ini dialami saat APBN baru saja 2 bulan berjalan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah sejak awal Januari hingga Februari 2025. Defisit ini dikarenakan belanja negara pada 2 bulan pertama menembus 348,1 triliun rupiah. Dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun rupiah, sedangkan sisanya 136,6 triliun rupiah disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Sementara itu pendapatan negara hingga Februari 2025 menyentuh 316,9 triliun rupiah atau 10,5% dari target. Rinciannya, penerimaan pajak 240,4 triliun rupiah serta penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 76,4 triliun rupiah. Lebih rinci, pendapatan dari perpajakan, yakni pajak yang mencapai 187,8 triliun rupiah dan bea cukai 52,6 triliun rupiah. Dengan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah. Meski demikian, Menkeu menyebut proporsi defisit masih dalam target APBN. Menkeu juga menjelaskan ditundanya publikasi data kinerja APBN 2025. Dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun.
Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sangat geram dengan tindakan korupsi. Prabowo bertekad untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Menurutnya, para koruptor tidak layak untuk berada di Indonesia, kalaupun harus dihukum penjara yang terisolasi agar tidak bisa kabur dari hukuman. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Presiden Prabowo Subianto mengaku sangat geram dengan ulah para koruptor maling uang negara. Prabowo mengaku tak akan gentar menghadapi dan akan membuat penjara khusus di pulau terpencil tengah laut agar para tahanan koruptor tidak bisa kabur. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo pada acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Selain itu, Prabowo juga menginginkan birokrasi di Indonesia bekerja secara cepat dan singkat dalam melayani rakyat. Prabowo juga menyindir banyak orang ingin menjadi pegawai negeri tapi bekerja tidak maksimal. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu-tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Semua guru di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat Yudi Permana melaporkan. Guru hebat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi preman yang memalak supir truk dihukum yel-yel Manchester United. Lengkapnya di seputar Ainis Sosial. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Seorang preman yang memalak supir truk di Jambi viral di sosial media. Pelaku dihukum mengangkat kursi sambil menyanyikan yel-yel tim sepak bola Manchester United. Glory, glory, back United. Dengan terbata-bata, Sahru Gunawan terdengar menyanyikan Suns klub Manchester United. Bukan tanpa alasan, pria 29 tahun itu dihukum menyanyikan yel-yel klub yang sedang terpuruk di Liga Inggris itu sambil memegang kursi di atas kepalanya. Ya, Sahru sedang dihukum polisi usai kedapatan melakukan aksi pemalakan terhadap sopir truk di Jambi. Bersama rekannya, Sahru memaksa meminta uang koordinasi sebesar Rp200.000 kepada sopir truk dari luar daerah tersebut. Usai video pemalakannya viral, polisi pun bergerak dan menangkap Sahru di kawasan Simpang Gadu-Gadu. Parahnya ternyata Sahru juga kedapatan membawa sabu dan hasil tes urinnya pun positif. Alhasil selain menangkap Sahru, Pak Polisi pun menghukum Sahru yang sedang terpuruk dengan menghukumnya menyanyikan Chance Club yang juga sedang terpuruk. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan pengelolaan pusat data nasional sementara PDNS tahun 2020 hingga 2024 yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIJ, Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2024. Total anggaran pengadaan PDNS mencapai lebih dari 958 miliar. Di Kominfo atau Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara,
tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari lokasi, penyidik juga menyita beragam barang bukti, mulai dari dokumen, uang tunai pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan, serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi Akuo. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga dimulai pada tahun 2020. Komdiji yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk memenangkan PT AL. Nilai kontrak saat itu mencapai 60,378 miliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali memenangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Nilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi, PT AL memenangkan tender PDSN di tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, nilai kontrak mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya, pada Juni 2024 serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia. Guna mengungkap dugaan korupsi yang mencapai hampir 1 triliun ini, Kejari juga menggeledah sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Tim Liputan, iNews melaporkan. Aplikator online Grab dan Gojek buka suara soal kriteria penerima bonus Hari Raya Pengemudi dan Kurir Online. THR akan diberikan sepekan sebelum Lebaran. Sesuai arahan pemerintah, pengemudi dan kurir online akan mendapat tambahan pendapatan jelang Lebaran. Dalam surat edaran Menaker, besaran bonus hari raya berupa uang tunai sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama setahun terakhir. Tapi tentu tidak semua pengemudi bisa mendapat bonus. Manajemen Grab menyatakan bonus diberikan berdasarkan kinerja pengemudi, juga disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Kriterianya itu mempertimbangkan keaktifan dan kinerja mitra. Nah, komponennya itu ada 1, tingkat order yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, hari dan jam online, dan rating dari pelanggan. Kalau yang namanya bonus hari raya ini harus diberikan kepada semua mitra yang pengemudi yang terdaftar, aktif atau tidak aktif, maka kami dari Grab menyatakan nggak mampu. Selain Grab, manajemen Gojek juga menetapkan kriteria pengemudi yang bisa menerima bonus hari raya, yaitu mitra yang aktif menyelesaikan order, konsisten menyelesaikan trip, dan tidak melanggar tata tertib Gojek. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga memeriahkan kegiatan beduk sahur warga Kecamatan Manggala yang tergabung dalam kelompok Baladewa, melakukan pawai beduk dan makan sahur bersama yang mendapatkan sambutan antusias dari warga setempat. Ratusan remaja di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, ramai-ramai mengikuti beduk sahur yang bertajuk Sahur Berkah, yakni pawai keliling lorong, santap sahur bareng, dan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Muslimin. Kegiatan yang melibatkan remaja, anak-anak, dan ibu-ibu ini diinisiasi oleh organisasi pemuda Baladewa Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Batua. Kegiatan beduk sahur ini digelar untuk menghidupkan kembali suasana Ramadan yang telah puluhan tahun hilang dari kampung halamannya. Kegiatan ini merupakan bentuk cara pemuda Baladewa memeriahkan bulan suci Ramadan dan menjalin silaturahmi bersama anggota dan masyarakat sekitar Kelurahan Batua. Tidak hanya parade sahur, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sahur bersama, lalu ditutup dengan sholat subuh berjamaah. Rencananya kegiatan seperti ini akan diadakan kembali di malam takbiran jelang Lebaran Idul Fitri.
Nampak terlihat warga antusias menyambut parade sahur ini, ikut bernyanyi dan bertepuk tangan mengapresiasi kegiatan sahur berkah. Berkah yang diadakan pemuda Baladewa, anak-anak muda di Batu Raya 3, Bontobila, sama Tua Daeng. Kegiatan tadi itu meliputi apa tempat tadi? Kegiatan ini keliling kawasan daerah ini, Kelurahan Batuah, dimulai dari Bontobila, Batu Raya 3 hingga Tua Daeng. Terus ada berapa peserta yang hadir malam ini? Peserta yang hadir, kami semua di sini ada ratusan ya, sekitar ratusan anggota. Selain gerakan sahur berkah ini, juga ada makan sahur bersama dan sholat berjamaah. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Di bulan Ramadan ini setiap umat muslim berlomba berbuat kebajikan guna menuai pahala, seperti keseruan berbagi takjil di kawasan Center Point of Indonesia yang diwarnai dengan atraksi kembang api yang digagas oleh komunitas drone Makassar. Bulan Ramadan yang penuh berkah ini dimanfaatkan oleh komunitas drone Makassar yang ngabuburit dan berbagi takjil di alun-alun Center Point of Indonesia Makassar atau di CPI. Atraksi penerbangan drone dengan kembang api digelar mewarnai langit Makassar, memukau masyarakat yang berada di kawasan CPI. Pemandangan landscape kota Makassar di malam hari terekam apik dan menarik. Puluhan pilot bersertifikat tergabung dalam komunitas drone FPP Makassar mempertunjukkan kemahiran dalam menerbangkan drone pabrikan, bahkan hasil rakitan sendiri. Tidak hanya mampu merekam momen, drone rakitan yang dipertunjukkan dapat melaju dengan kecepatan tinggi hingga mencapai 140 km per jam dengan jangkauan 2 km, bahkan mampu mengangkut berat dari kembang api. Untuk drone rakitan super cepat ini, budget yang disiapkan tidak tanggung-tanggung. Para pilot harus menyiapkan 5 hingga belasan juta rupiah untuk membuatnya sesuai dengan keinginan sendiri. Keseriusan komunitas pencinta drone ini tidak sampai di situ. Turut dirangkaikan pembagian takjil buka puasa ke para pengendara yang melintas di alun-alun kota Makassar. Hari ini kita lagi mengadakan kegiatan berbagi takjil dirangkaikan dengan ngabuburit komunitas drone FPP Makassar. Boleh kita saksikan di belakang ini sementara ada atraksi penerbangan drone sama anak-anak yang dirangkaikan dengan berbuka puasa bersama. Kegiatan dibuat bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama pencinta drone di bulan penuh berkah, serta memberi hiburan ke pengunjung alun-alun kota Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansar pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.